Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaratul Hasanah Harum, mahasiswi SS2 Ilmu Kedokteran Dasar, akan sedikit mempresentasikan tentang konsep umum uji klinik. Jadi uji klinik itu adalah kegiatan penelitian dengan mengikutsertakan subjek manusia disertai adanya intervensi dari produk uji. Tujuannya adalah untuk memastikan efek klinik, farmakologik atau farmakodinamik lainnya, dan atau mengidentifikasi setiap reaksi yang tidak diinginkan. Juga bisa untuk mempelajari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, dan juga untuk tahu bagaimana keamanan dan atau efektivitas produk yang sedang diteliti. Uji klinik dibanding dengan jenis penelitian yang lainnya itu mampu membuktikan kausalitas dengan lebih baik. Lalu ada randomisasi dari uji klinik, itu juga dapat meminimalkan pengaruh variabel perancu. Untuk blindingnya dapat meminimalkan bias. Fase uji klinik itu dibagi menjadi 4. Untuk yang fase pertama itu biasanya menguji obat baru untuk pertama kalinya pada sekelompok kecil orang, untuk mengevaluasi kisaran dosis yang aman dan mengidentifikasi apa efek sampingnya. Lalu studi fase 2 itu menguji pengobatan yang telah ditemukan aman di fase 1, tetapi sekarang membutuhkan kelompok subjek manusia yang lebih besar untuk memantau efek samping. Untuk studi fase 3 dilakukan pada populasi yang lebih besar lagi dan di wilayah dan bisa di beberapa negara. Seringkali merupakan langkah yang tepat sebelum pengobatan baru disetujui. Untuk yang fase 4 dilakukan setelah negara menyetujui dan ada kebutuhan untuk pengujian lebih lanjut dalam populasi yang lebih luas dan dalam jangka waktu yang lebih lama. Untuk memilih intervensi, jadi pilihan intervensi itu adalah langkah penting pertama pada uji klinik. Jadi peneliti harus mempertimbangkan keseimbangan antara kemanjuran dan keamanan dari intervensi. Kalau bisa, pilihlah intervensi yang kemanjurannya itu tinggi tetapi keamanannya itu juga tinggi dengan melihat efek samping yang sangat rendah. Lalu untuk mempertahankan blinding, baiknya pengacakan subjek itu dilakukan oleh seseorang yang tidak terlibat dalam penelitian tersebut. Nah, uji intervensi yang tunggal itu umumnya jauh lebih mudah dibandingkan uji intervensi kombinasi. Contohnya seperti wanita pasca menopause diobati dengan estrogen plus terapi progrestin atau placebo. Intervensi tersebut meningkatkan resiko lainnya termasuk kanker payudara, namun tidak jelas apakah efeknya disebabkan oleh estrogen atau progrestin. Salah satu metode terbaik dari uji klinik adalah randomized blinded trial. Dapat kita lihat di gambar bahwa yang garis warna merah patah-patah itu merupakan populasinya, sedangkan yang di tengah adalah sampel. Jadi sampel itu yang representatif terhadap populasi yang kita harapkan. Lalu kita randomisasi subjeknya. Setelah dirandomisasi, lalu kita lakukan blinded, baik itu yang dilakukan intervensi maupun yang kontrol. Lalu kita lihat bagaimana nanti hasil akhirnya dengan tetap diperhatikan subjek yang lost to follow up. Untuk memilih kontrol, jadi pembanding terbaiknya adalah saat kontrol dan subjek penelitian tidak mengalami co-intervention, baik itu obat-obatan perilaku yang dapat mempengaruhi intervensi dari penelitian dan akhirnya itu dapat mengubah hasil penelitian. Contohnya pada intervensi senam zumba yang dibandingkan dengan perawatan biasa untuk mencegah diabetes. Layaknya kita sebagai dokter, otomatis peneliti mungkin mendorong ke semua peserta, baik yang itu intervensi maupun non, itu berolahraga secara rutin, tujuannya untuk menurunkan berat badan, sehingga di situ terjadi interaksi sehingga dapat berpotensi mengurangi risiko pengembangan diabetes akhirnya, sehingga outcomes-nya menurun, powernya menurun. Apabila seperti itu, maka subjek harus dicari lebih banyak dan juga lama penelitiannya bisa memanjang. Jadi untuk memilih subjek penelitian itu kita harus tentukan kriteria subjeknya. Dalam uji klinis, kriteria inklusi dan eksklusi itu memiliki tujuan untuk mengidentifikasi populasi yang layak, etis, dan relevan untuk mempelajari dampak intervensi pada hasil. Nah, salah satunya dengan kita menentukan bagaimana kriteria inklusi dan eksklusi. Jadi kriteria inklusi itu adalah kriteria yang perlu dipenuhi oleh setiap anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel.
Contoh semisal outcome penelitian itu kanker kolon pada subjek penelitian, maka peneliti hendaknya merekrut subjek yang potensial akan mengalami kanker kolon di masa yang akan datang. Mungkin keuntungannya jumlah subjeknya akan sedikit, tetapi kesulitannya adalah bagaimana mencari subjek dengan kriteria inklusi yang sangat detail, begitu. Lalu ukuran sampelnya itu hendaknya tepat, jadi peneliti itu harus memiliki perkiraan yang tepat didasarkan dari data-data statistik vital, studi pengamatan longitudinal, dan lain-lain. Misal contohnya seperti mencari subjek kanker payudara, bisa dicari di data registry dari kanker payudara. Jadi kemanjuran pengobatan itu tergantung pada karakteristik subjek, disebut dengan modifikasi efek atau interaksi. Contohnya, jadi pada beberapa pengobatan osteoporosis itu secara substansial mengurangi resiko patah tulang pada wanita dengan kepadatan tulang yang sangat rendah, tetapi bahkan sedikit atau tidak ada efek pada wanita yang kepadatan tulangnya lebih tinggi. Jadi di penelitian tersebut hendaknya wanita yang dengan kepadatan tulang yang sangat rendah yang dijadikan subjek, tujuannya adalah untuk meningkatkan ukuran efeknya gitu, sehingga itu dapat mengurangi ukuran sampel untuk uji coba. Jadi untuk kriteria eksklusi itu adalah ciri-ciri anggota populasi yang tidak dapat diambil sampel. Jadi calon subjek itu harus dikeluarkan jika perawatan atau kontrolnya tidak aman. Contohnya, infark miokard adalah efek samping yang jarang terjadi dari pengobatan dengan sildenafil. Sedangkan obat tersebut jadi uji coba obat untuk mengobati vasospasme yang menyakitkan pada pasien dengan penyakit Raynaud. Nah, sehingga harusnya peneliti menyingkirkan pasien-pasien yang menderita PJK karena resiko terjadinya infark miokard. Jadi contohnya, ini untuk kriteria seleksi subjek untuk uji klinis dengan testosteron dosis rendah versus placebo untuk meningkatkan libido pada saat menopause. Jadi kita harus memilih kriteria inklusi yang sangat spesifik. Jadi dilihat dari populasi, kira-kira sampel mana yang representatif, lalu mungkin efisien juga untuk penelitian tersebut. Contohnya yang pertama, untuk karakteristik demografik itu misal dicari wanita usia 50-59 tahun, jadi jelas untuk tahun usianya. Lalu clinical karakteristiknya pasien atau subjek itu memiliki keadaan yang sehat, lalu memiliki sexual partner, dan mungkin juga concern tentang penurunan libido. Lalu untuk geografi karakteristik, pasien bisa datang ke klinik di mana tempat penelitian terjadi. Lalu temporal karakteristik, jadi di waktu tertentu, misal pada di sini tulisannya Januari tanggal 1 dan sampai Desember tanggal 31 di tahun tertentu, itu subjek harus ada di situ atau bisa melakukannya. Jadi sebelum dilakukan penelitian ya kita harus menentukan itu, lalu pada saat nanti informed consent ditanyakan apakah di tanggal tersebut subjek itu bisa dilakukan suatu uji coba dan lain sebagainya, sehingga loss to follow up-nya tidak terlalu tinggi jumlahnya. Jadi untuk kriteria eksklusinya juga harus spesifik. Jadi contohnya pada subjek yang kira-kira akan tinggi tingkat loss to follow up-nya, semisal subjek yang penyuka alkohol, lalu kira-kira ada rencana untuk keluar dari kota tersebut, sehingga akan bisa meningkatkan terjadinya loss to follow up, sehingga subjek-subjek yang seperti itu harusnya dihindari atau masuk dalam kriteria inklusi. Lalu ketidakmampuan dari subjek untuk memberikan data yang baik, semisal ada disorientasi atau mungkin ada gangguan bahasa atau mungkin memiliki bahasa yang berbeda. Lalu juga mungkin subjek memiliki resiko yang tinggi untuk terjadinya dari efek samping. Contohnya dengan resiko atau histori adanya myocard infarct atau stroke, sehingga harusnya subjek-subjek yang seperti itu dihindari atau dimasukkan dalam kriteria eksklusi. Nah, percobaan dengan terlalu sedikit peserta untuk mendeteksi efek penting dari suatu clinical trial itu merupakan pemborosan, merupakan penelitian yang mungkin tidak etis dan mungkin menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan. Jadi memperkirakan ukuran sampel adalah salah satu hal yang paling banyak di bagian awal, dan itu merupakan yang paling penting pada uji klinik atau clinical trial. Dan perekrutan uji coba ini atau clinical trial ini mungkin seringkali lebih sulit dibandingkan dengan jenis atau studi observasional yang lain, karena subjek ini harus diacak
tidak bisa memilih ingin pengobatan yang mana atau mungkin dengan dosis seberapa, seperti itu. Jadi peneliti hendaknya mencari populasi besar yang dapat diakses, lalu cukup waktu dan uang untuk penelitian dengan subjek yang banyak, sehingga itu bisa meminimalisir terjadinya suatu bias dan lain-lain. Peneliti juga harus mengumpulkan informasi tentang faktor resiko dan faktor resiko potensial yang berhubungan dengan karakteristik subjek yang mungkin mempengaruhi kemanjuran dari intervensi. Untuk randomisasi, jadi peneliti itu menyediakan nama dan ID study subjek atau subjek studinya, informasinya dicatat, lalu secara acak ditetapkan berdasarkan program komputer yang memberikan nomor pengobatan pada setiap subjek yang terkait dengan intervensi dengan berbagai macam teknik. Ada yang block randomization, stratified block randomization, dan randomization of matched pairs. Jadi pada randomized trial, blinding itu sama pentingnya dengan randomisasi. Jika memungkinkan, peneliti itu harus merancang intervensi sedemikian rupa sehingga subjek, stafnya yang melakukan kontak dengan mereka, orang-orang yang melakukan pengukuran, dan mereka yang memastikan dan menilai hasil itu tidak mengetahui kelompok atau grup penelitian. Contohnya, jika hasil penelitian adalah infark miokard, maka peneliti akan meriksa EKG, thorax X-ray, enzim jantung, lalu subjek yang rentan dan tidak rentan dirandomisasi untuk menentukan grup intervensi, tetapi harusnya peneliti itu tidak tahu. Jadi apabila blinding itu tidak mungkin dilakukan, contohnya intervensi bedah seringkali tidak dapat di-blinding karena mungkin tidak etis melakukan operasi palsu pada kelompok kontrol. Jika intervensi tidak dapat di-blinding, peneliti setidaknya membatasi potensi ko-intervensi sebanyak mungkin. Jadi contohnya, peneliti ingin mengetahui efek yoga terhadap hot flash pada subjek yang mengalami menopause. Baik kelompok yoga dan non-yoga atau kelompok kontrol, itu subjek diharapkan tidak melakukan aktivitas seperti memulai pengobatan baru untuk menopause, aktivitas relaksasi, perawatan lain untuk mengatasi hot flash, sampai penelitian tersebut berakhir. Untuk keamanan, jadi semua uji klinik itu harus memperhatikan kemungkinan efek samping dari intervensi yang diberikan. Jadi bagaimana sih kira-kira intervensi tersebut, apakah justru harmnya lebih besar daripada manfaatnya. Lalu yang kedua, jika ditemukan efek samping, bahkan SAE atau Serious Adverse Event, itu hendaknya dicatat dan dilaporkan kepada sponsor. Dan memilih peserta yang berisiko tinggi, jadi peserta yang kira-kira hasil penelitiannya itu sesuai, itu dapat mengurangi ukuran sampel kita, tetapi mungkin membuat perekrutannya menjadi lebih sulit dan mungkin dapat mengurangi generalisasi dari hasil penelitian. Seperti yang kita tahu, saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID, di mana sekarang peneliti-peneliti berbondong-bondong untuk membuat vaksinasi COVID yang tujuannya adalah untuk memberikan kekebalan terhadap COVID-19. Nah, tetapi mungkin ada beberapa jurnal atau penelitian yang memenuhi kaidah uji klinik atau tidak, karena untuk uji vaksinasi pastinya menggunakan clinical trial atau uji klinik. Nah, pastinya kita harus ingat ada 3 aspek yang penting dalam uji klinik, yaitu respect for person, beneficent, dan justice. Jadi untuk uji klinik kita harus memperhatikan 3 aspek ini, yaitu yang pertama respect for person. Jadi kita harus memberikan hak kepada subjek untuk membuat keputusan dan pilihannya sendiri dengan cara kita yang pertama tentunya memberikan informed consent dengan sejelas-jelasnya, bagaimana penelitiannya, efek samping, kira-kira apa manfaatnya, lalu semisal pergantian biayanya juga bagaimana, tanpa memaksa, tanpa memberikan iming-iming, dan lain-lain. Lalu juga kita memberikan privacy kepada subjek dan juga memberitahukan kira-kira nanti datanya itu akan dikemanakan, sehingga subjek akan mengerti data-data yang dimilikinya itu apakah tersimpan dengan baik atau terrahasiakan dengan baik atau tidak. Lalu yang kedua adalah beneficent. Jadi bagaimana penelitian itu apakah manfaatnya lebih banyak daripada kerugiannya. Jadi kira-kira manfaat yang untuk didapatkan subjek itu apa, lalu kira-kira bahaya yang didapatkan itu apa. Maka dari itu sebagai peneliti kita harus memaksimalkan manfaatnya dan juga meminimalkan bahayanya. Jadi kita juga lihat resiko itu kan ada berbagai macam, ada fisik, psikis, sosial, ekonomi, hukum, juga lain-lain. Kita lihat kira-kira apa resiko tersebut, juga manfaat untuk fisik, psikis, dan lain-lainnya itu juga apa. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Dan yang terakhir adalah justice. Jadi sebagai peneliti yang baik kita harusnya menyamaratakan semua subjek, tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah, semua perlakuannya sama meskipun kaya, miskin, dan lain sebagainya.
Nah, di sini dapat kita lihat penelitian tentang vaksinasi COVID. Jadi kita lihat study desainnya. Jadi ini penelitiannya single center, lalu double blinded baik itu peneliti maupun subjeknya. Terus untuk subjeknya dirandomisasi, lalu ada kontrol dengan menggunakan placebo, dan ini merupakan fase 1 dan 2 clinical trial. Jadi pada penelitian ini dibagi jadi beberapa kelompok. Jadi kelompok yang pertama itu diberikan secara acak, diberikan vaksin dosis rendah atau placebo, lalu dilihat 7 hari ke depan adakah efek samping yang terjadi setelah pemberian vaksin dosis rendah tersebut atau placebo. Lalu 36 orang yang lainnya atau subjek yang lainnya diberikan vaksin dosis tinggi atau placebo, lalu dilihat 7 hari ke depan juga bagaimana. Lalu fase 2 itu dimulai setelah semua peserta dalam fase 1 itu menyelesaikan periode observasi dari keamanan yang 7 hari tadi setelah dosis pertama. Lalu untuk kriteria inklusi dan eksklusi, jadi di sini peserta atau subjek itu memenuhi syarat jika mereka sehat dan berusia kurang lebih 18 sampai 59 tahun. Jadi di sini sesuai dengan prinsip dari uji klinik ya. Jadi untuk usianya itu jelas ada 18 sampai 59 tahun. Lalu kriteria eksklusi adalah apabila ada riwayat epidemiologi yang mungkin dia akan beresiko terjadi penyakit COVID-19 di 14 hari sebelumnya. Misal ada riwayat perjalanan atau tempat tinggalnya itu di area yang mungkin tinggi insidennya terhadap COVID, lalu ada riwayat kontak dengan seorang yang terkena COVID, atau mungkin IgG atau IgM SARS-CoV-2-nya positif masih, lalu PCR-nya juga masih positif, lalu suhu tubuhnya masih 37 derajat ke atas, dan lain-lain. Hal ini juga sesuai dengan prinsip dari uji klinik bahwa pasien-pasien yang memang justru dengan diberikannya intervensi tersebut justru memberikan dampak yang berbahaya, jadi lebih baik dikeluarkan dari subjek penelitian atau masuk dalam kriteria eksklusi. Di sini dituliskan bahwa sebelum subjek mendaftarkan diri sudah dilakukan informed consent. Lalu juga untuk protokol uji klinik dan informed consent sudah disetujui oleh komite etik yang ada di wilayah tersebut, dan juga peneliti sudah mengikuti good clinical practice di Cina, sehingga secara internasional jurnal ini dapat diakui dan dapat dipertanggungjawabkan untuk keselamatan dari subjeknya dan juga kredibilitas dari datanya. Jadi sesuai teori, randomisasi dan masking pada penelitian ini sudah baik. Jadi subjek itu dilakukan pengacakan, lalu diberikan penomoran sesuai pada saat mendaftar di awal, dan juga yang kedua untuk vaksin dan placebo sudah diberikan look atau appearance yang sama. Jadi untuk peneliti tidak tahu subjek ini mendapatkan placebo atau vaksin, sehingga ini dapat dikatakan bahwa penelitiannya adalah double blinding, karena dari subjeknya tidak tahu mendapatkan terapi apa, dan juga dari penelitinya tidak tahu ini obatnya merupakan vaksin atau placebo dan diberikan pada subjek yang mana. Jadi yang baik dari penelitian ini bahwa di sini di 7 hari pertama setelah diberikan dosis baik itu placebo maupun vaksin pada subjek itu diberikan paper diary cards. Jadi di situ mungkin tertulis untuk adverse event dan juga systemic adverse event, baik itu seperti pain, redness dan lain-lain, sehingga pada saat subjek itu mengalami hal tersebut akan langsung ingat kira-kira efek samping apa yang terjadi ya gitu. Jadi pada saat peneliti menanyakan atau apa, itu sudah ada bukti bahwa terjadi ini dari rekaman yang diingat oleh subjek. Jadi di sini juga sudah dijelaskan secara jelas kurang lebih tentang bagaimana apabila terjadi serious adverse event, semisal akan dilaporkan kemana, lalu guideline-nya menggunakan apa, itu juga sudah jelas. Jadi menurut saya ini sudah sangat baik. Lalu juga untuk di sini ada primary safety endpoint dan juga secondary safety endpoint, di mana selain melihat keluhan dari subjek, lalu pemeriksaan dari kita juga dilihat bagaimana hasil laboratoriumnya. Jadi menurut saya penelitian ini menurut prinsip-prinsip uji klinik
baik itu dari pemilihan subjek, lalu kriteria inklusi, eksklusi, dan juga keamanannya, lalu pelaporannya dan lain sebagainya, itu menurut saya sudah baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.